Halo, masih ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video kali ini Bapak Ibu, saya akan melanjutkan penjelasan saya berkaitan dengan pembuatan soal yang ada di Google Slide ya. Setelah kita tadi sudah membuat tampilan menu, apa yang harus kita bahas, kemudian penjelasan kepada siswa secara singkat, maka kita akan memberikan petunjuk-petunjuk tiap slide siswa itu harus ngapain gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi kebingungan dia harus bagaimana seperti itu. Nah, berbeda Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu menugaskan langsung kepada siswa, buatlah presentasi. Nah, nanti itu kerjanya antar siswa, jadi mereka berkolaborasi bikin presentasi menggunakan Google Slide. Tapi yang kita bahas kali ini adalah kita sebagai guru itu membuat sebuah soal di Google Slide, kemudian soal ini nanti akan di-share kepada siswa, di mana siswa nanti berkolaboratif untuk mengerjakan dan membahas, sehingga terjadi namanya konsep berdiskusi, kemudian literasi, dan akhirnya target yang terakhir adalah mendokumentasikan dalam berbentuk laporan, yaitu pembelajaran kolaboratif. Nah, maka dari itu soal-soal yang akan dibuat nanti Bapak Ibu itu harus difokuskan pada tujuan pembelajaran dan tahapan dalam materi yang Bapak Ibu bikin. Contoh, saya di Berita Kekalahan Jepang, ini soalnya saya bikin melalui membaca materi dari buku dan internet. Silakan Anda menjelaskan tentang berita kekalahan Jepang. Saya kasih warna beda biar siswa nanti mengetahui yang membuat perbedaan pandangan golongan muda dan golongan tua untuk mempercepat proses proklamasi. Berikan ulasan disertai gambar atau video. Di slide berikutnya saya tambahi dengan new slide Bapak Ibu. Saya beri tempat untuk mereka nanti mengupload gambar atau mengupload video seperti itu. Sedangkan di bagian halaman ini mereka nanti akan menjelaskan berbentuk tulisan ya, hasil diskusi mereka. Jika nanti nggak cukup pun mereka bisa menambah dengan cara new slide atau slide baru seperti itu. Nah, kemudian di materi Rengas Dengklok saya memberikan Bapak Ibu, soalnya contohnya saya kasih video. Nah, bagaimana cara untuk menginsertkan video ke Google Slide? Bapak Ibu bisa buka di tutorialnya ya. Ini ada cara untuk insert video ya. Insert shape sudah ya, tadi bikin bagan ya. Kemudian kita akan insert link nanti. Kemudian ini ya Bapak Ibu, insert gambar ya. Dan ini insert video. Caranya adalah klik sisipkan atau insert, pilih video, kemudian silakan tuliskan video yang dicari di sini, kemudian silakan diklik. Oke, kita akan coba Bapak Ibu. Perhatikan video berikut, berarti video yang berkaitan dengan materi Rengas Dengklok. Silakan klik sisipkan, kemudian pilih video. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mencari di YouTube dengan cara mengetikkan di sini, ya, Rengas Dengklok. Coba dicari. Nah, banyak sekali ya materi-materinya. Bapak bisa nanti memilih salah satu materi yang cocok, video yang cocok ya. Misalkan tentang ini ya, peristiwa Rengas Dengklok ini sangat cocok ya. Kita klik seperti ini, langsung klik pilih. Nah, maka akan berproses seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa atur, kita bisa ya seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti mau ngasih tepi, nah ini bisa juga seperti ini, diganti warna tepinya diganti biru gitu ya. Nah, ini kita tebelin lagi juga nggak apa-apa ya, itu Bapak Ibu ya. Itu cara untuk memasukkan video yang berasal dari YouTube ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya juga bisa untuk mengatur yang namanya bagian tertentu seperti di PowerPoint ya, dengan catatan harus sabar. Harus sabarnya apa ini? Misalkan Bapak Ibu ingin memutar pada bagian yang mana gitu ya. Contoh ini Bapak Ibu, ini kan panjang sekali. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting dirah tanpa syarat kepada pihak sekutu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan hak dan masa terorganisir, bukan penculikan.
yang dilakukan oleh sejumlah pembantu melampirkan tanda tangan dan lainnya. Ini merupakan hak dan hak Vietnam. Golongan muda ingin cepat-cepat. Oke. Ada golongan muda itu di detik yang 053 ya. Nah, kita bisa kita masukkan di sini detiknya ya, 053. Kemudian nanti kita berakhirnya, coba kita cek Bapak Ibu sampai mana videonya. 17 Agustus 1945. Nah, oke, cukup sampai sini aja. 3 berapa ini? 304 ya. 304. Oke, iya. Ini kita bisa ngatur juga diputar saat klik otomatis atau diputar manual ya, mending saat klik aja ya. Nah, terus kemudian ini juga seandainya videonya tidak pakai suara loh, tapi kan lucu ya, namanya video kok nggak pakai suara, ya harus pakai suara lah ya gitu ya. Nah, jika sudah Bapak Ibu ya, ini contoh ya, sudah kita ya, kita sudah ini sudah. Ya, sudah ya ini ya, videonya sudah. Nanti akan diputar pada menit sekian sampai menit sekian. Kita coba Bapak. Kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, sama ya di bagian awalnya itu Bapak Ibu. Baik, itu adalah cara. Kalau Bapak Ibu nanti masih bingung dengan cara insert video, ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ya ini. Oh, ini ya. Insert video sama kayak tadi ya, insert video, cari di YouTube, kemudian klik sisipkan, ya itu. Terus untuk mengecek atau mengecek apa ya, memotong itu istilahnya apa ya, mengcut ya, pada bagian mana biar nanti mereka nggak nontonnya terlalu lama, bisa dibatasi mulai dari 0 berapa sampai dengan menit ke berapa, ya. Itu ya Bapak Ibu, kita klik ini 053 tadi ya. Ya, oke. Sudah beres. Baik, itu untuk yang peristiwa Rengas Dengklok. Sedangkan ini nanti di soal berikutnya mereka diminta untuk menjelaskan ya. Jelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok dari video yang telah kamu lihat tadi. Oke. Nah, sekarang perumusan teks proklamasi. Nah, di materi ini saya akan menginsertkan link Bapak Ibu ya. Jadi ini ada bukalah link berikut. Nah, ini kan saya nggak ada linknya nih, maka saya akan kasih link dengan cara kita blok seperti ini, kemudian sisipkan link. Nah, ini ya, klik link. Nah, silakan Bapak Ibu mencari materi tentang perumusan teks proklamasi. Ya, caranya buka Google dulu ya. Peristiwa perumusan teks proklamasi. Nah, ini ya, mungkin Kompas ini coba kita buka dulu Bapak Ibu. Ya, ini sudah lengkap ya materinya, pengusahaan dan sebagainya ada. Nah, kemudian linknya ini kita copy ya, kita copy salin seperti itu. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, kemudian kita terapkan, klik, sehingga nanti setiap siswa mengklik ini dia akan dibawakan langsung ke link ini, ke Kompas tadi itu. Nah, terus soalnya jelaskan perbedaan naskah proklamasi yang ditulis dengan tangan Soekarno dengan naskah yang diketik oleh Said Melik. Jadi mereka nanti akan menjelaskan berbentuk deskripsi. Ada lagi soal yang saya bikin ini ya. Jelaskan tentang kronologi detik proklamasi sertakan video ya. Itu tugas untuk mereka, gampang. Ini tempatnya videonya atau gambar yang mereka akan ambil. Penyebaran berita. Ini juga teks ya soalnya. Yang terakhir dampak proklamasi. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu kita belum memberikan contoh ya tentang menyisipkan gambar ya. Saya akan coba untuk menyisipkan gambar di dampak saja ini Bapak Ibu ya, atau di mana? Di berita atau di dampak aja ya. Oke,
akan saya geser dulu Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menyisipkan sebuah gambar. Caranya adalah klik sisipkan, pilih gambar. Kita kalau punya dari komputer langsung upload dari komputer, kalau nggak punya ya kita telusuri dari internet ya. Klik, kita pilih langsung aja dampak proklamasi. Iya ya, ternyata ini gambarnya banyak seperti ini ya. Nah, kita pilih gambar yang mana ini? Yang berhubungan dengan proklamasi kayaknya jangan dampak deh. Proklamasi gitu aja. Mungkin ada kayak gambarnya proklamasi Bapak Ibu. Proklamasi. Iya, ini. Kita ambil saja ini, tinggal kita geser seperti ini ya. Jadi langkahnya sama seperti kalau Bapak Ibu insert gambar yang ada di Google Dokumen. Ya, sama aja ya. Dampak proklamasi. Kemudian ini soalnya kita geret sedikit ke bawah. Nah, mungkin ini gambarnya kita kasih garis tepi. Kasih warna ya. Nah, tinggal nanti mereka akan jawabnya di slide baru aja. Nah, kita ambil new slide. Yes. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, itu ya. Jadi soalnya sudah selesai. Kemudian tinggal di-share saja kepada siswa. Cara share-nya bagaimana? Ini ada ya. Yaitu cara untuk, oh ya, sorry, ada efek transisi ya. Sebenarnya efek transisi ini kita di bagian akhir saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau biar siswa itu mengerjakan dulu, baru nanti kalau mau presentasi baru ada efek transisi. Tapi nggak apa-apa, kita memberikan efek transisinya dulu nggak apa-apa. Ya, bagaimana cara memasukkan efek transisinya? Ya, caranya adalah ini ya. Silahkan pilih transisi ya. Kemudian nanti silakan dipilih apa namanya efeknya seperti apa gitu ya. Oke, kita akan coba sisipkan transisi. Nah, ini animasi. Caranya adalah kita klik dulu di mana ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ada transisi di sini. Bapak Ibu bisa ngecek ya di bagian bar ini ada tata letak, ada tema ya. Merubah tema bisa, transisi juga ada ya. Termasuk latar belakang. Kalau Bapak Ibu mau merubah latar belakangnya juga bisa ya. Contoh mau dirubah warna apa atau gambar apa juga bisa ya. Terus kemudian untuk transisi kita misalkan ini slide 1 kita rubah transisinya. Ya, ini kan tidak ada. Kita akan cek misalkan lebur. Kayak apa sih lebur itu gitu ya. Cara ngeceknya adalah ini, kita klik putar. Oh, seperti itu. Ya, gitu ya contohnya Bapak Ibu. Kemudian di slide yang kedua, klik slide atau tekan enter untuk melanjutkan. Ya. Stop. Nah, untuk slide yang kedua nggak ada, kita pilih misalkan apa pudar. Kalau pengen tahu kita coba di sini Bapak Ibu, pudar. Oh, pudar tuh gitu. Iya. Kalau mau cepat ya Bapak Ibu ini ada. Kalau kita misalkan mau memilih semua sama gitu ya, terapkan aja ke semua slide. Ya ini tinggal diklik gitu aja. Gampang sekali ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita hari ini sudah tadi insert apa namanya gambar sudah, insert shape sudah, insert video sudah, insert link sudah, kemudian apa lagi? Memberikan soal-soal juga sudah, transisi juga sudah. Maka yang terakhir adalah kita akan membagikan slide ini kepada siswa. Caranya adalah klik bagikan.
Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian silakan dimasukkan email siswa ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti sebagai tugas, silakan minimal 5 siswa atau 5 peserta atau 5 akun Google ya. 5 email ya. Oke, saya akan coba untuk masukkan Bapak Ibu. Berhubung saya ini bikin video tutorial, maka saya akan memasukkan email-email saya yang lainnya. Nah, ini ya. Ada 3. Nah, tapi Bapak Ibu nanti tolong bikin 5 ya, minimal 5 ya. Nah, kalau saya karena memberikan contoh saja, itu bikin 3 seperti ini. Oke, jika sudah, Bapak Ibu jangan lupa beritahu orangnya, kemudian berikan pesan, silahkan melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Ya, dengan menjawab dan mengisi slide berikut. Jika sudah, klik. Iya, jangan lupa ini ya. Mereka harus menjadi editor biar nanti bisa mengisinya ya. Klik kirim. Nah, ini lambangnya sudah berubah, tidak berbentuk digembok, tapi sudah ada ya Bapak Ibu, dibagikan dengan 3 orang. Sekarang saya akan cek dulu emailnya yang masuk. Apakah sudah masuk emailnya? Ganti akun dulu ya, akun ini ya. Oke. Oh ya, sudah ada ini Bapak Ibu. Aris Eka Prasetya mengundang Anda untuk mengedit. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita tinggal sebagai siswa ya, saya sebagai siswa tinggal buka slide ini. Klik, maka otomatis, nah ini adalah pekerjaan yang muncul pada siswa. Nah, tinggal kita masuk saja ke akunnya siswa masing-masing ya. Ini contoh sebagai siswa saya. Nah, ini. Baik Bapak Ibu ya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh siswa ketika dia harus mengerjakan slide ini ya, Google Slide ini, kemudian mereka berkolaborasi dengan menambahkan catatan komentar dan mengisi tugas-tugas yang ada di tiap slide ya. Jadi biar nanti benar-benar terjadi yang namanya proses pembelajaran kolaboratif. Itu Bapak Ibu, sampai ketemu di video selanjutnya tentang contoh pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Slide ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.